Oke, langsung aja sebelum kita ke menu utama bahas performance, gaming, baterai, dan kamera dari Poco F4 dan Realme GT Neo 3T ini, kita ke desain dan feel-nya dulu. Dari sisi desain, jujur gue lebih suka Poco, flat dan ngotak gitu, berasa lebih tegas aja. Tapi untuk varian yang gua ini warna hitam, sayangnya banyak banget sidik jarinya. Jadi kelihatan lusuh. Tapi di sisi lain untuk feel pegang lebih ke Realme sih, karena lengkungan di sisi belakangnya itu bikin nyaman. Walaupun secara ukuran Realme lebih tebal 1 mili dibanding Poco. Dari sisi warna, gue baru ngeh di sini. Kenapa ya Poco nggak keluarin warna kuningnya? Justru si Realme yang punya warna kuning dengan corak kotak-kotak gitu. Kalau gua disuruh pilih, kayaknya gue pilih Poco F4 sih, tapi yang warna hijau atau silver. Cuma ini balik lagi ke selera masing-masing ya. Secara spek, layar kedua HP ini mirip. Cuman emang ukurannya aja yang beda 0,05 mili, yang nggak kelihatan bedanya. Cuman untuk realnya dari sisi warna, Realme lebih saturated gitu guys. Padahal punya settingan color yang sama, vivid dan default temperature-nya. Terus untuk tingkat kecerahan maksimumnya sama-sama terang. Dari sisi bezel sama-sama tipis untuk sisi samping dan atas. Tapi untuk dagunya nih, keduanya sama-sama tebal. Cuman yang ngebedain di sini adalah kamera selfie-nya. Selain tata letaknya yang satu di tengah dan satu lagi di kiri atas, ukurannya juga lebih kecil di Poco. Cukup berasa loh bedanya. Gua tuh sebenarnya tipe yang suka kamera selfie-nya itu di samping. Tapi kalau kamera selfie-nya sekecil ini di Poco, di tengah pun nggak masalah. Sama-sama punya otak Snapdragon 870, apakah hasil performance-nya juga sama? Oh ya, tapi ingat ya, cooling system dan memori kedua HP ini juga beda. Jadi di sini gue lakuin mini tawuran chipset. Pertama gue jalanin Antutu 6 kali dan hasilnya cukup imbang. Penurunan performance-nya dempet banget di sekitar 2,9%. Tapi yang cukup menarik di sini yaitu suhunya, yang mana secara rata-rata Poco F4 lebih adem 1 derajatan dibanding Realme. Tampaknya liquid cool teknologi 2.0-nya lebih unggul di sini. Dari sisi baterai, Poco F4 berkurang 22% ya, sedangkan GT Neo 3T berkurang 20%. Terpaut 2%. Tapi karena kedua HP ini punya kapasitas baterai yang beda, gue bandingin juga secara mAh. Yang mana Poco lebih hemat dikit aja di sini. Sedangkan untuk rata-rata skor, Realme GT Neo 3T-nya itu lebih unggul tipis sekitar 5.000 poin. BTW untuk pengetesan ini gue pakai performance mode-nya on ya, dan software update yang terbaru. Lanjut gue tes nonton YouTube 1080p selama 2 jam 45 menit. Dan hasilnya Poco F4 berkurang 22%. Sedangkan Realme 19%. Habis itu recording 4K selama 30 menitan dan baterai berkurang 12% di Poco dan 10% di Realme. Untuk suhu mirip-mirip keduanya. Nah, yang terakhir nih, stress test 3D Max. Poco F4 menghasilkan skor yang sedikit lebih tinggi tapi punya stabilisasi lebih rendah dibanding Realme, yaitu 90% dan 99%. Untuk suhu, tampaknya Realme lebih panas jauh, hampir 3 derajat bedanya. Sedangkan konsumsi baterai secara persentase Poco lebih boros 1%. Tapi untuk konsumsi daya sama-sama menghabiskan 450 mAh. Nah, lanjut kita ke tes charging yang sepertinya Realme bakal lebih cepat dengan 80 wattnya. Tapi yakin nggak nih? Karena walaupun Poco cuma 67 watt, tapi kapasitas HP-nya cuma 4500 aja loh, dibanding 5000 di Realme. Penasaran? Yaudah langsung aja kita tes. Gue mulai cas di 1% dan di 5 menit pertama posisi baterai ada di 23 untuk Poco dan 26 untuk Realme. Realme ngeklaim dalam 12 menit HP ini bisa mencapai 50%. Dan hasilnya, wah bisa tercapai dalam 11 menit 20 detik. Sesuai dengan klaim nih, mantap. Habis itu lanjut ke menit 30 di mana posisi baterai Poco itu 84% dan Realme 98%. Sampai akhirnya Realme bisa mencapai 100% di menit ke-31 detik 42. Nah lo, gimana buat Poco? Di menit ke-38 aja baru mencapai 95%. Yang artinya nggak sesuai sama klaim mereka nih. Dia bisa mencapai 100% cukup jauh ya, di 46 menit 18 detik. Wah, terpaut jauh nih dari Realme, beda sampai 15 menitan. BTW untuk suhu, gue sempat ukur di menit 10 dan 15 gitu. Kedua HP ini sama-sama ada di sekitar 38 derajat. Oh ya guys, biar usaha gue bikin video ini gak sia-sia, kalian jangan diem aja ya, bantuin gue dengan like video ini, oke? Thank you.
Untuk gaming, langsung aja kita tes Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps. Jadi tes gaming ini gue bagi jadi 3 aktivitas. Yang pertama selama 5 menit gue diemin aja ya. 5 menit selanjutnya muter-muter doang. Dan terakhir 10 menit battle terus. Dan hasilnya, waktu gue diemin aja, kedua HP ini cukup stabil. Cuma beberapa kali di Realme terjadi frame drop tajam gitu. Dan ini kejadian sampai di akhir ya. Nggak sering sih, cuma beberapa kali aja. Habis itu 5 menit selanjutnya sama-sama mulai bergejolak. Kalau secara FPS mirip, sekitar 56 di Realme dan Poco 57. Dan di menit 10 terakhir terlihat Poco lebih unggul, sekitar 5 FPS dibanding Realme. BTW turunan tajam di keduanya ini bisa diabaikan ya, karena masing-masing gue sempet teleport sekali. Overall buat gue FPS di sekitar 50 itu udah enak, dan pas main sama-sama nyaman sih, agak susah bedainnya. Kecuali di Realme, beberapa kali terjadi drop tajam yang sedikit ngeganggu. Untuk baterai selama main 20 menitan tadi, Poco berkurang 13% dan Realme 12%. Terus untuk suhunya Realme mencapai 47,5 derajat, sedangkan Poco 45,7 derajat. Kedua HP ini sama-sama berasa panas ya saat mainnya, tapi belum sampai yang banget. BTW saat ngegame keduanya pakai performance mode-nya on juga ya. Selain itu untuk PUBG dan Mobile Legends gue kasih settingannya nih. Dan buat pecinta Mobile Legends, Poco F4 bakal memanjakan kalian dengan refresh rate ultranya yang bisa mencapai FPS di 120. Sedangkan Realme cuma mentok di 60 FPS aja. Singkat aja, ada 6 hal yang mesti kalian tahu dari kamera kedua HP ini. Pertama, karakteristik warna dari Realme lebih saturated dibanding sama Poco yang lebih ke natural. Tapi saturatednya Realme ini masih yang saturated oke, bukan yang lebay gitu, atau bahasa kerennya oversaturated. Hal ini berlaku gak cuma foto, tapi video juga, khususnya untuk kamera belakang. Yang kedua, kamera depan dari Realme itu cenderung lebih terang dibanding sama Poco yang agak gelap. Plus minus sih ini, terangnya Realme itu buat sebagian orang lebih demen ya, karena lebih jelas kelihatan. Cuman sayangnya untuk background yang terang jadi bisa overexpose kayak gini. Sedangkan gelapnya Poco bikin gambarnya lebih natural. Ayo, kalian tim yang mana nih? Bang, apakah OS di Poco itu ngaruh? Untuk beberapa kondisi, iya ya. Contohnya nih ya, gue lagi dalam MRT dan coba barengan ambil foto. Untuk goncangan yang sedang sebenarnya masih sama-sama oke. Tapi kalau yang udah cukup besar bisa lihat perbedaannya di sini. Terus untuk stabilisasi video menurut gue sama aja. Kecuali untuk 4K 60 fps Poco lebih baik dibanding Realme. Ada Bang Dika di sini. Yang keempat, untuk situasi foto di mana ada tulisan kecil di dalamnya, Realme lebih tajam buat tangkap tulisannya. Tadinya gue berasa mungkin lagi goyang aja kali ya. Jadi gue coba ambil aja beberapa foto lagi. Dan hasilnya sama, masih nggak setajam Realme di sini. Untuk low light foto, langit di Poco lebih terang dibandingkan Realme. Sedangkan untuk video low light dalam menghandle cahaya, Poco lebih baik. Bisa dilihat lampu di toko Dior di sana. Terakhir, kamera depan Realme yang cenderung lebih terang ini sangat berguna saat kondisi low light ya, yang benar-benar minim cahaya. Muka gue jadi kelihatan jelas di sini. Oke, beberapa hal yang beda di sini diantaranya AR Blaster. Untuk ini jujur buat gue nggak terlalu ngaruh. Nah, habis itu ada fingerprint yang dari sisi kenyamanan sebenarnya buat gue sama aja sih, mau di layar ataupun di tombol samping. Tapi kalau mau keren-kerenan ya jelas fingerprint di layar. Nilai plus banget buat Realme nih. Lanjut, walaupun secara spek speakernya sama, tapi saat didengerin untuk IP rating, Poco udah IP53 di sini yang tahan cipratan air dan debu. Tapi menurut gua ya, mungkin bisa salah. Kalaupun kecipratan air dikit, bukan berarti HP Realme bisa langsung rusak ya. Pasti masih bisa tahan lah. Jadi nggak punya IP rating buat gue nggak terlalu masalah sih. Nah yang terakhir, vibration atau haptic feedbacknya masih lebih baik di Realme. Walaupun Poco bisa diatur nih tingkat kekencengannya, tapi pas gue coba yang maksimum masih berasa soft. Realme lebih kuat vibrationnya. Oh ya, sama satu lagi, UI. Yang gua rasa ini topik panjang sendiri ya. Tapi kalau gua singkat, Realme UI itu lebih simple dan clean. Poco atau MIUI kayaknya lebih ke Android yang ke iOS-iOSan nggak sih? Terus kalau buat yang bilang Poco atau Xiaomi ada iklan,
Sebenarnya di Realme gue juga ada ketemu iklan loh. Pas kita kelar install aplikasinya biasanya nongol. Oke, untuk desain dan feel, ini beda-beda ya tiap orang. Dan gue udah jelasin di awal kalau gue lebih ke Poco. Lanjut ke layarnya, gue pilih Poco juga. Sebenarnya bagian ini mirip-mirip, tapi gue pilih Poco karena kamera selfie-nya yang jauh lebih kecil. Next, untuk performance dan baterai, walaupun hasilnya mirip secara skor dan konsumsi baterai mAh-nya, tapi kelebihan Realme di sini adalah kapasitas baterainya yang lebih besar. Jelas ini suatu keuntungan banget ya, karena dari tabel tes kita itu selisihnya bisa sampai 8%. Yang mana itu setara nonton sejam YouTube di HP Poco F4. Dan ingat, dari sisi pengecasan pun Realme lebih unggul di sini, terpaut 15 menit dari Poco. Untuk gaming, dari hasil tes gua tadi lebih ke Poco ya, walaupun secara real mainnya sama-sama nyaman. Terus untuk kamera juga nih, selera sih tiap-tiap orang beda. Gue suka karakter warnanya Realme yang lebih keluar, tapi nggak terlalu over. Jadi kalau mau upload sosial media, nggak usah diedit lagi. Cuman OIS-nya Poco ini yang sayang kalau dilewatkan, yang mana untuk foto dan dalam beberapa kondisi tertentu bakal berguna banget. Tapi ya, kalau emang harus pilih, gue lebih condong ke Realme untuk kamera. Nonton lagi di awal ya untuk detailnya. Untuk spek lainnya, gue lebih condong ke Realme juga, karena fingerprint under display sama haptic feedback yang lebih cihuy. Untuk IR blaster sama speaker, gue nggak terlalu peduliin sih. IP rating juga gue nggak bakal sengaja cipratin HP ini sama air. Kalaupun kejadian, harusnya dikit-dikit ciprat gitu masih nggak masalah. Oke, sekarang posisinya 3 sama. Tapi gue masih ada satu hal lagi yang jadi pertimbangan penting, yaitu variannya. Yang menurut gue cukup disayangkan, Realme cuma punya storage 128, sedangkan Poco ada 2 nih, 128 sama 256. Artinya apa? Kalau kalian pakai HP ini dalam jangka panjang, storage yang lebih besar lah yang harus diutamakan. Karena mesti diingat ya, kedua HP ini nggak bisa tambah memori. Jadi storage-nya ya cuma segitu aja. Kecuali kalian tipe yang rajin, kalau udah mau penuh pindah-pindahin datanya, entah ke cloud atau external storage, yang nggak masalah pakai yang 128. Dan buat gue sendiri, kalau harus disuruh pilih salah satu, gue lebih pilih ke Poco yang storage-nya 256. Pilihan ini murni sesuai kebutuhan gua ya, yang seorang content creator yang tentunya bakal lebih sering pakai ini dari sisi kamera. Lebih tepatnya video. Sebagai gambaran nih, video 4K 60 fps selama 15 menit aja bisa menghabiskan storage sekitar 5 gigaan. Kalau sekarang storage gua sisa 50 gigaan, 10 video lagi udah penuh tuh storage gua. Terlalu sempit untuk 128 giga. Cuma sekali lagi ingat ya, semua penilaian gua ini berdasarkan kebutuhan gua sendiri. Jadi nggak ada yang mutlak. Kalian mesti pinter-pinter juga buat tentuin apa aja kebutuhan kalian. Dan dari sana dipilihlah HP mana yang cocok. Percaya deh sama gua, overall kedua HP ini sama-sama bagus di harga 5 jutaan dengan segala plus minusnya juga. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.